Oh, teleponmu berdering. Pasti ada yang penting. Ini kan sudah jam 11 malam. Namun, bukan gadget di rumahmu. Telingamu lah yang berdenging. Kamu juga bisa mendengar suara mendesis, siulan, mendengung, dan bahkan auman. Tapi semua suara ini berasal dari telingamu. Suara-suara yang disebut suara fantom ini bisa muncul di salah satu atau di kedua telinga, terus-menerus atau sesekali. Kehadirannya paling sering kita sadari di malam hari saat tidak ada yang mengalihkan perhatianmu. Mendengar suara di dalam telinga disebut tinnitus. Fenomena ini cukup umum dan dialami oleh 15-20% manusia. Tinnitus berawal dari bagian dalam telinga yang berbentuk seperti siput yang disebut koklea. Telinga bagian tengah menangkap gelombang suara yang akan diterjemahkan sebagai impuls listrik di telinga bagian dalam. Lalu, saraf sensorik membawa impuls ini ke otak. Jika ada kesalahan di telinga bagian dalam, otak juga bisa salah mengartikan suara. Tinnitus terjadi saat ada perubahan di dalam saraf koklea. Hal ini bisa disebabkan oleh suara keras seperti gergaji mesin, jackhammer, musik yang keras, atau teriakan. Tinnitus bisa muncul setelah kamu mengalami cedera di kepala, leher, atau telinga, atau setelah kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kamu juga bisa mendengar dengingan di telinga jika memiliki masalah tekanan darah. Di tempat lain, di dalam tubuh manusia yang menakjubkan, ada beberapa bakteri yang hidup di usus yang bisa menghasilkan listrik. Mengejutkan! Mereka mengeluarkan elektron yang menciptakan aliran listrik kecil. Mungkin ini seperti sistem cadangan bakteri sebagai cara mereka menghasilkan energi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya dagu. Bahkan, kerabat terdekat kita secara genetik, gorila dan simpanse, tak memiliki tulang kecil yang memanjang maju dari rahang ini. Rahang bawah mereka miring ke bawah dan ke belakang dari gigi depan mereka. Para ilmuwan belum memecahkan misteri ini. Banyak pendapat berbeda tentang alasan dagu manusia berbentuk demikian. Menurut beberapa ahli, dagu berperan dalam mengunyah makanan. Pendapat lain berhubungan dengan kemampuan bicara. Bahkan ada yang berpikir bahwa dagu hanyalah tempat khusus untuk menumbuhkan janggut. Berkedip menjaga mata tetap bersih dan lembab. Tapi bukan itu saja, setiap kali kamu berkedip, kamu melakukan tidur mikro. Para peneliti dari Universitas Washington menemukan bahwa berkedip membuatmu lebih fokus dan mengisi sedikit energimu. Pernah melihat titik kecil berjalan dalam barisan meliuk-liuk, terutama saat kamu melihat langit cerah? Titik-titik ini hanya terlihat sesaat dan mungkin terlihat seperti cacing kecil. Itu adalah sel darah putih yang bergerak melewati kapiler di depan retina mata. Jaringan di belakang matamu ini cukup sensitif terhadap cahaya. Anehnya, sebagian besar orang tidak menyadari keberadaan titik-titik ini kecuali jika diminta memperhatikan. Kelenjar pineal di otak mengatur produksi melatonin, hormon yang mengatur pola tidurmu. Kelenjar ini seperti kacang pinus, dari sanalah namanya diambil. Otak manusia terdiri dari 73% air, sama halnya dengan jantungmu. Itu sebabnya, jika otakmu kehilangan 2% cairan, kamu mulai merasa lelah. Ini juga yang membuat ingatanmu memburuk, memperpendek fokusmu, dan memperburuk suasana hatimu. Omong-omong, otakmu memastikan kamu tidak minum terlalu sedikit atau terlalu banyak air. Setelah kamu menelan cairan, mulut dan tenggorokanmu mulai menembakkan sinyal ke otak dan menyuruhmu berhenti minum. Jika tidak, kamu akan terus minum selama 10-60 menit hingga cairan bisa memenuhi sel-sel tubuhmu. Matamu cukup melihat sesuatu selama 13 milidetik saja dan otakmu sudah bisa memproses gambar ini. Sebagai perbandingan, rata-rata satu kedipan berlangsung antara 100-400 milidetik. Meskipun bukan otot terkuat dalam tubuh, lidahmu tidak pernah lelah. Ini karena jaringan penyusunnya, lidah terbuat dari 8 otot yang saling terjalin. Tapi tak seperti otot lain di tubuhmu, otot pada lidah tidak terletak di sekitar tulang pendukung. Struktur lidah mirip dengan belalai gajah atau tentakel gurita. Tubuhmu memancarkan cahaya. Itu sebabnya mereka memanggilku Sani, Sani. Kamu terlihat terang pada pukul 4 sore dan kilaumu tidak begitu terpancar pada pukul 10 pagi. Untungnya, kilauan ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat matamu. Keringat umumnya adalah campuran air dengan protein, gula, amonia, dan banyak zat lainnya. Keringat bahkan mengandung sedikit logam seperti tembaga, seng, nikel, besi, dan sebagainya. Dan keringat terasa asin karena kandungan natriumnya.
Selain itu, semakin banyak garam yang kamu makan, semakin asin keringatmu. Tubuh mencoba menyingkirkan kelebihan garam dan cara tercepat adalah lewat keringat. Dalam tubuh orang dewasa, darah menyumbang 7 hingga 8% dari total berat badan manusia. Sekitar 55% kandungan darahmu adalah plasma cair. Sisanya terdiri dari sel darah merah dan putih, serta trombosit yang membentuk gumpalan dan mencegah perdarahan. Kamu tidak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup awalnya masuk ke bagian tenggorokan yang sama. Baru kemudian, sedikit lebih dalam, salurannya terbagi menjadi esofagus untuk makanan dan cairan dan trakea untuk udara. Saat kamu menelan, saluran pernapasan otomatis tertutup. Ini mencegah makanan masuk ke sana. Tapi terkadang, ini masih bisa saja terjadi, kan? Terkadang, otak menghasilkan lebih dari 48 pikiran hanya dalam 1 menit. Itu hampir sekitar 3.000 pikiran per jam dan 69.000 pikiran per hari. Kuku tangan tumbuh lebih cepat pada tangan yang dominan. Jika kamu lebih sering menggunakan tangan kanan, kamu harus lebih sering memotong kuku di tangan kananmu. Kuku tangan juga tumbuh lebih cepat saat musim panas dan siang hari. Kamu bisa mengingat hingga 10.000 wajah yang berbeda. Tentu saja, jumlahnya berbeda pada setiap orang, tapi jumlah rata-ratanya adalah 5.000. Bukan berarti kamu bisa ingat nama dari semua wajah ini, tapi lebih kepada mengenali bentuk dan ciri khasnya. Kamu mungkin mencoba berbohong, tapi hidungmu akan selalu membuatmu ketahuan. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan ujung mata bagian dalam meningkat. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Perempuan memiliki lebih banyak reseptor pengecap di permukaan lidah mereka daripada laki-laki. Itu adalah salah satu alasan 35% perempuan adalah super taster dan hanya 15% laki-laki yang bisa melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai indera perasa lebih kuat daripada orang lain. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa pulih kembali dengan sendirinya. Tapi, email yang melapisinya adalah salah satu benda terkuat dalam tubuh manusia. Detak jantung terkadang seirama dengan musik yang kamu dengarkan. Jika mendengarkan musik dengan volume tinggi atau tempo yang cepat, seperti musik rock, jantungmu bisa berdetak lebih cepat. Dan beberapa musik klasik menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Fenomena ini memengaruhi semua orang, dari musikus profesional sampai yang amatir, serta penggemar musik. Ada 2-5 juta kelenjar keringat di tubuhmu. Keringat yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis, keringat karena stres dan keringat biasa. Hei, jangan sampai stres ya. Keringat yang disebabkan oleh stres mengandung asam lemak dan protein. Dan keringat biasa umumnya terdiri dari air, garam, dan sedikit zat lainnya. Sebenarnya kamu bisa saja menggosok gigi terlalu keras sehingga merusak email gigi dan membuat gigi sensitif terhadap makanan dingin dan panas. Jika kamu berjalan ke arah yang sama selama 12 jam sehari, kamu butuh sekitar 800 hari untuk mengelilingi bumi. Dan jangan lupa sepatu bot karet untuk berjalan di lautan. Jika asam lambung menyentuh kulit, kemungkinan besar kulitmu akan berlubang. Itu karena kandungan asam kloridanya. Asam ini sangat kuat yang dengan mudah bisa melarutkan beberapa logam seperti magnesium atau seng. Asam klorida adalah komponen utama dari asam lambung yang dihasilkan perutmu. Asam ini melindungi sistem imun dan menyingkirkan virus serta bakteri di dalam makanan yang kamu makan. Asam ini juga membantu tubuh memecah, mencerna, dan menyerap semua jenis nutrien termasuk protein. Bibirmu terlihat merah karena ada konsentrasi besar dari kapiler darah mini di bawah kulit. Jari kelingkingmu sangat kuat. Tanpanya, tanganmu akan kehilangan kekuatan yang cukup besar. Telunjuk dan jari tengah bekerja sama dengan ibu jari untuk menggenggam dan mencubit. Sementara kelingking bersama jari manis memberi kekuatan pada cengkramanmu. Organ paling berlemak dalam tubuhmu adalah otak. Lemak menyumbang setidaknya 60% dari bobot kering otakmu. Inilah yang membawa otak pada rekor dunia Guinness. Otak juga mengandung sekitar 25% kolesterol tubuh yang penting untuk kesehatan otak. Sel kerangka tidak pernah berhenti beregenerasi. Itu sebabnya kamu mendapat kerangka baru setiap 10 tahun. Seiring bertambahnya usia, proses ini melambat dan waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi menjadi lebih lama. Itulah salah satu alasan tulang menjadi semakin tipis. Lalu, ada jenis sel otak yang baru diketahui, penting untuk mencari sesuatu secara visual.
Sel-sel ini disebut sel target. Tanpa bantuannya, kamu tidak akan bisa menemukan kenalanmu di keramaian atau anjingmu di taman. Menariknya, sel target ini tidak peduli bentuk dan tampilan benda atau orang yang kamu cari. Mereka hanya memilah-milah apakah objek tersebut target pencarianmu atau bukan. Hei, bukan bermaksud pilih-pilih sih.